Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Danisa dengan NPM 221346. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disebut dengan ICCPR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ICCPR. Apa itu ICCPR? ICCPR atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berdasarkan Resolusi 2200A dalam kurung XXI pada tanggal 16 Desember 1966. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai alur sejarah pembentukan ICCPR. Kronologi proses lahirnya International Covenant of Civil and Political Rights atau ICCPR sejak proklamasi Duham ini dimulai pada tanggal 10 Desember 1948 di mana Majelis Umum PBB atau MUPBB memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights atau Duham. Nah, deklarasi ini dimaksudkan sebagai acuan umum namun belum mengikat secara hukum. Selanjutnya, pada tahun 1948 pasca Duham, timbullah kesadaran perlunya instrumen yang mengikat secara hukum. Maka dari itu, MUPBB menugaskan Komisi Hak Asasi Manusia atau KHAM PBB yang sebelumnya menyusun Duham untuk membuat rancangan konvenan tentang HAM. Lalu, pada tahun selanjutnya, 1949, KHAM PBB mulai mengerjakan rancangan konvenan tersebut. Pada tahun 1950-nya, MUPBB mengesahkan resolusi yang menyatakan bahwa hak sipil dan politik atau sipol serta hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ekosob, mereka ini saling terkait dan saling tergantung satu sama lain. Pada tahun 1951, setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, MUPBB meminta KHAM PBB untuk memecah rancangan dan membuat dua konvenan terpisah. Yang pertama yaitu konvenan tentang hak sipil dan politik, dan yang kedua yaitu konvenan tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kedua konvenan ini diwajibkan untuk memuat pasal tentang hak untuk menentukan nasib sendiri. Lalu pada tahun 1953 sampai dengan 1954, KHAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan konvenan tersebut. Setelah diselesaikan pada tahun 1954, MUPBB memutuskan untuk mempublikasikan kedua rancangan konvenan tersebut secara luas agar pemerintah, negara-negara, dan khalayak umum dapat mempelajarinya. Selanjutnya, pada tahun 1955, Komisi 3 PBB disarankan untuk mulai membahas rancangan naskah konvenan tersebut pasal demi pasal. Tahun 1955 sampai dengan 1966, proses pembahasan detail kedua konvenan tersebut berlangsung. Meskipun dimulai sesuai jadwal, proses ini memakan waktu hingga 11 tahun, hingga akhirnya selesai pada 1966. Pada tanggal 16 Desember 1966, MUPBB melalui resolusi 2200A dalam kurung XXI secara resmi mengesahkan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik bersamaan dengan protokol opsionalnya dan ICE-SCR. Lalu selanjutnya pada 23 Maret 1976, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ini secara resmi berlaku atau entry into force setelah mencapai jumlah ratifikasi minimum yang telah diisyaratkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Indonesia meratifikasi konvenan ini? Jawabannya iya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan Indonesia untuk meratifikasi konvenan ini. Indonesia meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada 28 Oktober 2005 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi ini dilakukan karena adanya momentum reformasi 1998 yang membangkitkan komitmen kuat bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM serta untuk melaksanakan amanat UUD 1945 terutama bab 10A hasil amandemen dan TAP MPR nomor 17 garing MPR garis 1998 yang menegaskan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk menghormati instrumen inti HAM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok isi dari konvenan tersebut. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ini adalah instrumen hukum internasional yang mengukuhkan dan menjabarkan hak-hak sipil dan politik dalam DUHAM menjadi ketentuan yang mengikat secara hukum bagi negara-negara pihak. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53 pasal.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok isi dari pasal per pasal. Pasal 1 yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, di mana isinya menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pasal 2 yaitu mengenai kewajiban negara, di mana pasal tersebut menyatakan negara wajib menjamin hak warga negaranya tanpa diskriminasi apapun. Pasal 3 tentang kesetaraan gender, di mana isinya itu mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pasal 4 dan 5 mengenai pembatasan, pengaturan keadaan darurat, dan larangan penyalahgunaan. Selanjutnya, pasal 6 mengenai hak hidup, di mana hak hidup ini merupakan hak melekat yang dilindungi oleh hukum. Selanjutnya, pasal 7 mengenai larangan penyiksaan, larangan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Selanjutnya, pasal 8 mengenai larangan perbudakan. Perbudakan, perdagangan budak, dan kerja paksa itu dilarang. Selanjutnya, pasal 9-11 mengenai kebebasan pribadi, larangan penangkapan sewenang-wenang, dan pemenjaraan karena utang. Selanjutnya, pasal 12 mengenai kebebasan bergerak. Isinya yaitu membahas hak bergerak wajar dan memilih tempat tinggal. Selanjutnya, pasal 14 mengenai peradilan yang adil, di mana isinya yaitu mengenai persamaan di hadapan hukum dan praduga tak bersalah. Selanjutnya, pasal 15 mengenai larangan retroaktif, di mana tidak ada hukum pidana yang berlaku surut. Pasal 17 mengenai perlindungan privasi, di mana isinya yaitu mengenai tidak boleh dicampuri privasi keluarga, rumah, dan surat menyurat. Pasal 18 mengenai kebebasan sipil untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Pasal 19 mengenai kebebasan sipil untuk berpendapat dan berekspresi. Lalu pasal 20 mengenai kebebasan sipil yang di dalamnya membahas larangan propaganda perang dan hasutan kebencian. Lalu pasal 21 dan pasal 22 mengenai kebebasan sipil untuk berkumpul dan berserikat secara damai. Lalu pasal 23 mengenai hak berkeluarga, yang di dalamnya mencakup hak laki-laki dan perempuan usia untuk menikah dan hak untuk membentuk keluarga. Lalu pasal 24 mengenai hak anak, yang di dalamnya mencakup perlindungan sebagai anak di bawah umur. Anak harus didaftarkan segera setelah lahir, dan hak atas nama dan kewarganegaraan si anak. Lalu pasal 25 mengenai hak politik, di mana di dalamnya mencakup hak ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, hak untuk memilih dan dipilih, dan akses pada jabatan publik. Lalu pasal 26 mengenai kesetaraan hukum, yang di dalamnya membahas mengenai persamaan kedudukan di depan hukum dan perlindungan tanpa diskriminasi. Pasal 27 mengenai perlindungan minoritas, di mana termasuk perlindungan golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas. Selanjutnya, pasal 28-45 yaitu mengenai mekanisme pengawasan. Nah, untuk pengawasan ini dibuatlah pembentukan Human Rights Committee atau Komite HAM, di mana fungsi komitenya ini yaitu untuk mengawasi pelaksanaan kovenan, menerima laporan negara pihak, dan membahas komunikasi antar negara. Untuk mekanismenya sendiri, dalam komitmen tersebut dibahas mengenai prosedur pengaduan, tata tertib pertemuan, dan cara kerja penanganan masalah. Lalu, pasal 46 sampai dengan 53 mengenai ketentuan penutup, di mana pasal 46 dan 47 mengenai prinsip umum, di mana mencakup tidak mengurangi ketentuan piagam PBB dan tidak mengurangi hak rakyat atas kekayaan dan sumber daya alam. Sedangkan pada pasal 48 sampai dengan 53 mengenai prosedur, di mana mencakup prosedur ratifikasi, pembukaan penandatanganan, mulai berlakunya konvenan, prosedur perubahan dan atau amandemen, dan tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai depositary. Nah, jadi kesimpulannya, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah instrumen hukum internasional yang mengikat, terdiri dari 53 pasal yang mengukuhkan hak-hak dalam DUHAM. Konvenan ini melindungi hak-hak fundamental seperti hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, peradilan yang adil, kebebasan beragama, berpendapat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam politik. Untuk pengawasannya sendiri dibentuk Komite Hak Asasi Manusia yang bertugas memastikan negara-negara pihak menghormati dan melindungi hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata maupun salah ucap dalam penjelasan saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.